Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Al-Haq Ferdiansyah. Saya dari program studi D3 Akuntansi kelas 3B dengan NPM 2075240. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas dan membahas materi tentang memahami prinsip dan kode etik dalam bisnis. Jadi, pada video ini kita akan sama-sama membahas dan mengulas tentang apa sih profesi itu, apa saja yang termasuk dalam profesi, kemudian prinsip apa saja yang harus dilakukan saat berbisnis. Nah, hal itu semua akan kita bahas pada video ini. Jadi, untuk itu, simak terus videonya teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung masuk slide pertama. Jadi, apa sih profesi itu? Mungkin dari teman-teman semua udah nggak asing dan sudah sering dengar dari kata profesi. Mungkin profesi merujuk pada pekerjaan, tapi nggak semua pekerjaan bisa disebut dalam profesi. Nah, bingung kan teman-teman? Mungkin untuk lebih jelasnya, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, berikut adalah pengertian profesi menurut KBBI dan beberapa ahli. Yang pertama, profesi menurut KBBI merujuk pada bidang pekerjaan yang dilandasi dengan pendidikan keahlian, keterampilan, kejuruan, dan sebagainya tertentu. Kemudian, menurut para ahli, yang pertama, menurut Kanter, profesi adalah pekerjaan dari kelompok terbatas orang-orang yang memiliki keahlian khusus yang diperolehnya melalui training atau pengalaman lain atau diperoleh melalui keduanya, sehingga penyandang profesi dapat membimbing atau memberi nasihat atau saran atau juga melayani orang lain dalam bidangnya sendiri. Kemudian, menurut Brooks, profesi adalah suatu kombinasi fitur, kewajiban, hak, yang semuanya dibingkai dalam seperangkat nilai-nilai profesional yang umum. Kemudian nilai-nilai yang menentukan bagaimana keputusan dibuat dan bagaimana tindakan dilaksanakan. Kemudian, menurut Hidayat Nur Wahid, profesi adalah sebuah pilihan yang sadar dilakukan oleh seseorang, sebuah pekerjaan yang secara khusus dipilih, dilakukan dengan konsisten, kontinu ditekuni, sehingga orang bisa menyebut kalau dia memang berprofesi di bidang tersebut. Nah, sebenarnya masih banyak lagi nih teman-teman pengertian dari beberapa ahli. Seperti contoh, menurut Sonny Kerr tahun 1998, profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai upaya mencari nafkah hidup dengan mengandalkan keahlian dan keterampilan yang tinggi, dengan melibatkan komitmen pribadi atau moral yang mendalam. Dengan demikian, orang yang profesional adalah orang yang menekuni pekerjaannya dengan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan keahlian dan keterampilan yang tinggi, serta punya komitmen pribadi yang mendalam atas pekerjaannya itu. Nah, banyak sekali ya teman-teman untuk pengertian dari para ahli. Selanjutnya teman-teman adalah pengertian profesi secara rinci. A. Profesi adalah suatu pekerjaan mulia. B. Diperlukan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan tinggi. C. Poin B. Diperoleh melalui pendidikan formal, pelatihan, dan praktek atau pengalaman langsung. Artinya saat kita memerlukan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan tinggi dengan cara melalui pendidikan formal, pelatihan, ataupun praktek, teman-teman. Poin D. Memerlukan komitmen moral atau kode etik yang ketat. E. Berdampak luas bagi masyarakat umum. G. Profesi ini mampu memberikan penghasilan bagi penyandang profesi untuk hidup layak. H. Ada izin dari pemerintah untuk menekuni profesi ini. Nah teman-teman, setelah kita belajar arti pengertian dari profesi melalui KBBI, para ahli, dan secara rinci, dapat kita simpulkan bahwa profesi adalah aktivitas intelektual yang dipelajari termasuk pelatihan yang diselenggarakan secara formal ataupun tidak formal dan memperoleh sertifikat yang dikeluarkan oleh sekelompok atau badan yang bertanggung jawab pada keilmuan tersebut dalam melayani masyarakat. Menggunakan etika layanan profesi dengan mengimplikasikan kompetensi mencetuskan ide, kewenangan keterampilan, teknis dan moral, serta bahwa perawat mengasumsikan adanya tingkatan dalam masyarakat. Nah teman-teman, ini ada pertanyaan nih. Bisnis, apakah termasuk dalam profesi? Ayo,
Ada yang tahu jawabannya? Ya, benar banget teman-teman. Bisnis adalah termasuk dalam profesi. Kenapa? Kita bahas di slide selanjutnya. Jadi, bisnis dapat dianggap sebagai profesi karena telah memenuhi dengan definisi dan ciri-ciri dari suatu profesi. Yang pertama, A. Profesi adalah pekerjaan. Dan di dalam bisnis, tentunya terdapat banyak jenis pekerjaan, teman-teman. Poin B. Sebagian besar jenis pekerjaan menuntut pengetahuan dan keterampilan tinggi. Dalam menjalankan bisnis, sangat diperlukan pengetahuan dan keterampilan tinggi. Ketika pengetahuan dan keterampilan kita kurang, tentunya bisnis yang kita jalankan tidak maksimal, teman-teman. Poin C, profesi menuntut penerapan kaidah moral atau etika yang sangat ketat. Jadi, nggak hanya di profesi lain, di bisnis pun diperlukan moral dan etika yang ketat. Poin D, tuntutan kaidah moral yang tinggi menjadi keharusan dalam bisnis, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas prinsip dalam etika bisnis menurut Sonny Keraf tahun 1998. Simak slide selanjutnya, teman-teman. Yang pertama, prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran seharusnya menjadi dasar penting dalam menjalankan usaha apapun. Sebagian besar pengusaha sukses, baik pengusaha modern maupun konvensional, mengaku bahwa kejujuran adalah salah satu kunci keberhasilan dalam menjalankan usaha. Prinsip kejujuran ini sangat penting untuk dilakukan oleh para pengusaha. Pada umumnya, bisnis yang berjalan tanpa mengedepankan prinsip kejujuran tidak akan bertahan lama. Bagi pengusaha, kejujuran ini dikaitkan dengan kualitas dan harga barang yang ditawarkan pada konsumen. Dengan kata lain, menjual produk bermutu tinggi dengan harga pantas dan wajar merupakan bentuk kejujuran dari seseorang pengusaha kepada konsumen. Kejujuran sangat besar dampaknya dalam proses menjalankan usaha. Sekali saja seorang pelaku usaha tidak jujur atau menipu konsumen, maka ini adalah awal kemunduran, bahkan kehancuran dalam bisnis dia. Apalagi di bisnis modern sekarang ini yang tingkat persaingannya sangat tinggi. Yang kedua adalah prinsip integritas moral. Penerapan integritas moral ini harus dilakukan kepada seluruh lapisan yang ada di perusahaan. Integritas yang tinggi membuat kepercayaan masyarakat bertambah. Begitu juga sebaliknya, kalau ada satu atau beberapa orang dari perusahaan kita yang melakukan hal yang bertentangan dengan moral, maka semua bagian dalam perusahaan akan terkena imbas buruknya. Yang ketiga adalah prinsip kesetiaan. Yang dimaksud dengan prinsip kesetiaan adalah bahwa seluruh elemen dalam perusahaan, baik bawahan hingga atasan, tidak seharusnya mencampur adukan urusan bisnis dengan urusan pribadi. Dengan begitu, maka semua orang di dalam manajemen bisa melakukan pekerjaan secara serius dan fokus supaya visi dan misi perusahaan bisa tercapai. Yang keempat adalah prinsip otonomi. Prinsip otonomi dalam etika berbisnis ini terkait erat dengan kemampuan seseorang untuk bisa mengambil keputusan, serta tindakan yang semestinya. Seorang pengusaha haruslah memiliki sikap yang tegas dalam membuat semua keputusan dengan kesadaran yang penuh sesuai dengan kewajibannya. Prinsip otonomi tersebut pastinya tidak boleh bertentangan dengan nilai moral dan norma yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Pengusaha harus bisa meninggalkan semua hal dan menghindari membuat keputusan yang bertentangan dengan nilai moral. Keputusan dan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku hanya akan menambah resiko pada perusahaan karena berpotensi ditinggalkan oleh mitra bisnis ataupun pelanggan setia kita. Selanjutnya yaitu prinsip keadilan. Prinsip keadilan ini berhubungan erat dengan hak untuk diperlakukan sama sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perusahaan tidak boleh bertindak diskriminatif kepada pihak-pihak yang berkontribusi serta terlibat dalam aktivitas usahanya. Jika prinsip keadilan ini bisa berjalan dengan baik, maka dampaknya sangat bagus untuk perusahaan kita. Keadilan yang dirasakan oleh semua elemen akan mendorong mereka untuk bekerja lebih keras lagi demi keberhasilan perusahaan. Selanjutnya, yaitu prinsip etika bisnis menurut Cox Roundtable. A. Tanggung jawab bisnis dari shareholders ke stakeholder. B. Dampak ekonomis dan sosial dari bisnis menuju inovasi, keadilan,
dan komunitas dunia. C. Perilaku bisnis dari hukum yang tersurat ke semangat saling percaya. D. Sikap menghormati aturan. E. Dukungan bagi perdagangan multilateral. F. Sikap hormat bagi lingkungan alam. G. Menghindari operasi-operasi yang tidak etis. Kemudian, selanjutnya, prinsip etika menurut Lawrence, Weber, dan Post tahun 2005. Prinsip etis merupakan tuntunan bagi perilaku moral. Contoh, prinsip etika antara lain kejujuran atau honesty, pegang janji atau keeping promise, membantu orang lain atau helping other, dan menghormati hak-hak orang lain, the right of other. Lawrence, Weber, dan Post sendiri tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang prinsip-prinsip etika bisnis ini, karena prinsip-prinsip tersebut mungkin sudah dianggap jelas dengan sendirinya. Nah, kita sudah hampir di penghujung materi teman-teman. Setelah kita belajar definisi, ciri-ciri, serta prinsip yang ada dalam etika, kita dapat menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip dan kode etik dalam etika bisnis merupakan bagian dari etika profesi. Dengan demikian, prinsip-prinsip dan kode etik dalam etika bisnis adalah sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas dan tegas, serta terperinci tentang apa yang baik dan tidak baik. Tujuannya adalah memberikan pelayanan khusus dalam masyarakat yang berbisnis. Penerapan prinsip etika bisnis sebaiknya tidak ditunda-tunda demi kemajuan usaha kita. Etika bisnis akan membantu perusahaan mencapai visi dan misi di dalam bisnis tanpa meninggalkan norma dan moral yang berlaku. Baik teman-teman semua, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan dalam video ini tentang memahami prinsip dan kode etik dalam bisnis. Semoga videonya bermanfaat. Kurang lebihnya saya memohon maaf, kepada Allah saya memohon ampun. Dan tentunya tetap jaga kesehatan karena kita dalam masa pandemi. Tetap patuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan menggunakan sabun, dan menggunakan masker. Semoga kita semua terhindar dari wabah ini. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.